Halo semuanya. Wah, kita general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa. Terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi langsung aja, kali ini temanya berjudul kebenaran yang segera kamu lihat ya. Jadi kita bakalan lihat energi tentang kebenaran yang segera kamu lihat. Begitu ya. Oke, aku shuffle dulu. Oke. Tada. Wah. Wah, kedua. Wah. Jadi di sini aku ngerasanya kebenaran yang akan kamu lihat dalam waktu dekat, sebentar lagi, segera ya. Ini tentang energi healing. Healing itu ya seperti ada ketenangan batin, seperti ada penyembuhan luka batin. Kamu akan benar-benar bisa merasakan ketenangan batin, begitu. Tapi ini bisa vice versa. Bisa orang yang dealing sama kamu dalam waktu dekat ini dia tenang ya. Dia tenang di sana. Tenang di sana gitu. Maksudnya ya, mungkin dia berpikir jernih. Mungkin dia sudah mulai pakai hati nurani gitu. Dia mungkin sudah mulai pakai intuisinya, kata hatinya. Jadi di sini ada seseorang yang akhirnya dia mau melakukan sesuatu, melakukan pergerakan menuju kamu. Aku rasa itu ada. Kayak ada momentumnya sebentar lagi ya. Ini berapa kalian? Ada yang mungkin hitungan minggu atau berapa bulan. Itu kayak kelihatan jelas, benar-benar terlihat ya. Ada kebenaran mengenai seseorang yang bergerak menuju kamu. Gitu, Dora ya, Suneo. Terus di sini mungkin beberapa dari kalian atau kita kadang ngerasa pesimis gitu ya. Mungkin kadang kita ngerasa kalau dia tuh orangnya keras, dia itu orangnya ribet lah, egois, atau ya susah orang kayak gini sadar gitu. Cuma nanti akan terlihat jelas, akan ada kebenaran bahwasanya ya orang ini juga bisa sedikit-sedikit akhirnya punya kesadaran dan sedikit-sedikit akhirnya mau memperbaiki hubungan gitu. Nih, ada yang mau keluar dari zona nyaman. Bisa kamu, bisa dia. Ya, siapapun ya. Ada ini yang keluar dari zona nyaman dan mau melakukan perubahan. Karena perubahan itu mulai dari diri sendiri. Ya kan, gemoy? Nah, jadi dia ngerasanya, ya sih kalau aku mau ada perubahan baik, kalau aku mau ada hubungan yang lebih baik dengan kamu, ya aku memang harus melakukan sesuatu. Dan di sini kamu akan melihat keadilan, bahkan keberuntungan berpihak padamu, ya. Ini buat kalian ya. Wah, yang sudah panjang perjalanan spiritualmu, dor ya. Ya akhirnya apa ya? Aku ngerasanya kamu akan melihat Tuhan itu memang maha adil ya. Yang Maha Kuasa itu maha adil. Akan diberikan keadilan buat kamu. Kebenaran akan terungkap. Siapa yang benar, siapa yang salah. Atau ya, yang nanam baik, menuai baik. Begitupun sebaliknya ya. Dan di sini keberuntungan juga ada. Ada hoki nih. Mudah-mudahan cair lagi, ya kan? Nah, ya mudah-mudahan ada rezeki ya. Ini buah dari kebaikanmu sih. Oke? Kita lihat dulu apa di sini kebenaran yang segera kamu lihat ya. Aku shuffle dulu ya dengan gemoy. Oke, kita lihat.
Di sini dikatakan, aku tahu kamu pernah baik sama aku, dan aku ingat semua kebaikanmu. Tapi, kita adalah dua sisi yang berbeda, dan aku belum bisa mengimbangi kamu. Namun, aku sejujurnya tidak ingin kamu pergi, karena hanya kamu yang paling mengerti, kamu yang paling memahami. Wah, jadi nanti akan kelihatan nih kebenaran yang segera kamu lihat. Orang ini mengakui, orang ini memvalidasi, memang kamu orangnya baik, pernah melakukan hal-hal baik buat dia. Jadi orang baik seperti kamu itu pantasnya diperjuangkan begitu. Atau ya, nggak ada masalah di dalam dirimu gitu. Masalah itu adanya di dalam diriku. Jadi ya, drama, huru-hara, gara-gara itu aku yang bikin gitu. Masalah itu semua di dalam diriku ya. Ini personal issue. Jadi seorang menyadari ya itu masalah drama-drama itu bermula dari dirinya sendiri. Dia menyadari dia yang gak bisa mengimbangi energimu. Dia belum bisa mengimbangi energimu. Jadi kalau orang sebaik kamu, ya supaya seimbang kan orangnya harus baik juga seperti kamu. Tapi masalahnya dia gak bisa atau belum bisa seperti itu. Jadi ya kamu akan ngelihat gitu, bahwasanya itulah kebenaran. Dia mungkin belum bisa didekatkan ke kamu karena energi dia belum seimbang, belum sebaik kamu. Dia masih toksik mungkin ya. Tapi ya itu, kamu akan ngelihat kebenaran tentang kayak gimana pun hanya kamu ya yang paling ngertiin dia. Hanya kamu yang paling memahami. Dia mau cari orang seperti kamu, belum tentu dia dapat ya. Kamu kan langka ya. Belum tentu dia dapat orang seperti kamu. Oke. Tuhan dan semesta menjawab doamu dengan 3 hal. Bisa ya, tidak, atau tunggu waktu yang tepat. Jika kamu merasa jawabannya iya, maka bertahanlah. Jika kamu merasa jawabannya tidak, maka lepaskanlah. Jika kamu merasa akan ada waktu yang tepat, maka tunggulah, ya. Nih kebenaran yang segera kamu lihat. Berarti ada jawaban doamu ya. Tuhan menjawab doamu. Apakah dia jodohku? Apakah kami akan bersatu atau ya? Ya mungkin kamu pengen lihat kejelasan ya tentang dia sama kamu itu akhirnya bersama atau enggak gitu. Ya mungkin akan segera kamu lihat. Jawabannya iyakah atau tidak, atau tunggu waktu yang tepat. Nah, jadi di sini pertajam ya intuisi kata hati. Banyak-banyak doa supaya segera dijawab. Oke. Nih, dia diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Dan dia pasif bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dia mempunyai perasaan yang sama dengan kamu, dan dia mencari tahu tentang kamu saat ini. Nah, jadi mungkin kamu ngerasa, wah, gimana gitu, kayak koneksi hantu gitu. Terkoneksi, tapi ya kok pasif banget ya orangnya gitu. Kamu ngerasa ya dia seperti tidak merasakan apa-apa, dia seperti tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini dikatakan kebenaran yang segera kamu lihat ya. Orang yang diam itu bukan berarti dia nggak ngerasain apa-apa. Orang yang pasif itu bukan berarti dia nggak ngelakuin apa-apa. Kebenarannya ya, dia itu sebenarnya punya perasaan yang sama dengan kamu. Sama-sama cinta, sama-sama sayang. Iya, sama-sama sayang ya. Dan sama-sama kangen, sama-sama rindu. Dan dia mencari tahu tentang kamu saat ini. Berarti ini energi-energi orang yang diam-diam memantau kamu. Kelihatan diam sih, tapi ternyata memantau, mencari tahu kamu, ngecek nomormu, sosmedmu. Ya, sudahlah. Oke. Terus saat ini
Aku tidak sehat secara fisik dan mental. Banyak masalah yang terjadi di hidupku. Aku butuh kamu. Aku menginginkan kamu. Saat ini, aku mau kamu ada di sisiku, di pelukanku, dan membelai diriku. Wah, jablay ya. Jablay. Mungkin ada jarang dibelai. Jadi ada seorang bilang gini, Kak, saat ini aku nggak sehat secara fisik, secara mental. Banyak masalah terjadi di hidup aku. Aku butuh kamu. Aku menginginkan kamu. Saat ini aku mau kamu ada di sisiku, di pelukanku, membelai diriku. Wah, tuh dua. Wah. Ya gitu. Jadi ini kebenaran yang segera kamu lihat, di mana seseorang sebenarnya tidak baik-baik saja. Dia kenapa-kenapa. Mungkin nggak sehat fisiknya, lagi atit, sakit fisik, sakit mental, sakit kantong atau apa. Banyak masalah. Dan orang yang dia butuhkan itu kamu. Dia menginginkan kamu. Ya, dia pengen banget kamu di sisinya. Mungkin supaya dia semangat, supaya dia bisa bergairah lagi. Dia berharap ada kamu. Atau ya kamu akan lihat aja gitu, sebenarnya kamu orang yang bisa membangun hidup orang ini. Mungkin kamu doang, kamu saja yang bisa membuat hidup orang ini teratur. Kamu yang bisa bikin hidup orang ini makmur, jelas, lebih positif gitu. Oke, nah cara di sini dikatakan seseorang itu lagi ya, atau siapa ini? Dia bilang, hatiku sering bertanya-tanya, siapa dirimu yang sebenarnya? Mengapa di pikiranku kamu selalu ada? Bahkan di mimpiku kamu juga pernah ada. Apa kamu adalah rumah yang ditakdirkan untukku? Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Berarti bakalan kelihatan kebenaran. Apa yang kamu rasakan, dia rasakan juga. Ya pastilah kita ngerasa, ini apa sih? Kok aku ngerasa ada yang aneh-aneh gemoy gitu. Ini koneksinya kok dar-dar-dor gitu. Ya gitu. Kan kita nggak pernah kayak gini kan sama orang lain, begitu. Ya bisa dibilang pernah ngerasain sedih banget. Kadang senangnya nggak jelas. Kadang bisa nangis juga nggak jelas, atau ya pernah lah ngerasain fase-fase gitu kan. Tapi kamu tertuntun di tarot, ya kamu akhirnya pelan-pelan tahu lah koneksi spiritual. Nah kalau dia belum seperti kamu, coba aja lihat tarot gitu ya. Nanti dia ngecek energimu lagi ya. Ya gitu, jadi dia bilang, kok aneh gitu ya. Hatiku sering bertanya-tanya, siapa dirimu yang sebenarnya? Mengapa di pikiranku kamu selalu ada? Aku juga mimpiin kamu. Apa kamu rumah buat aku? Apa akhirnya aku ke kamu, berpulang ke kamu? Ya mungkin Tuhan aja yang tahu gitu ya. Jadi ya akhirnya kelihatan gitu kamu sama dia merasakan hal yang sama. Akhirnya ya yang cuma ngerasa, kayaknya ini perasaanku aja, ilusiku aja atau apa. Ternyata ini kalian sama-sama ngerasain koneksi yang sama gitu. Ya bakalan kelihatan lah bahwasanya ini koneksinya benar-benar dirasakan satu sama lain. Sama-sama cinta ya. Terus dia mimpiin kamu. Jadi kamu akan tahu itu kebenarannya. Atau bisa juga ya akhirnya kalian ngerti lah, akhirnya kalian tahu kalian itu terkoneksi gitu. Kalian itu kayak apa ya, dua jiwa yang merasakan hal yang nggak sembarangan gitu. Orang lain mungkin nggak bisa ngerasain hal yang sespesial ini gitu ya. Oke. Kita lihat. Nah, siapapun orang yang pernah merasakan kasih sayangmu, kesabaranmu, dan ketulusanmu, dia tidak menemukan orang seperti kamu. Saat ini, dia merenungi kesalahannya. Dia merasa bodoh karena sudah sia-siakan orang sebaik kamu, ya. Jadi siapapun ini, mau ini Barbara,
mau ini Yolanda atau ini siapa, ini bisa Frankie, Fernando, Sergio, bisa siapa lah ya orangnya, bisa temanmu juga, keluargamu, saudaramu, kawan, mantan, gebetan, atau rekan, entah siapa lah ya. Di sini dibilang siapapun orang itu yang pernah merasakan kasih sayangmu, kesabaranmu, dan ketulusanmu, mereka nggak menemukan orang seperti kamu. Jadi ya dia merenungkan kesalahannya dan merasa naif ya, udah sia-siakan orang segemoy kamu. Gemoy, oke? Sekarang kita ke kartu yang gemoy juga ini ya kartunya. Oke, aku shuffle dulu. Kebenaran yang segera kamu lihat. Cara, wah, di sini aku ngerasanya yang segera kamu lihat ini seperti ada peningkatan hidupmu ya. Seperti kayak Tuhan menunjukkan keadilan. Aku tadi ada ngomong ya, apapun yang terjadi, Tuhan itu maha adil. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Gak sia-sia kok kebaikan kamu. Jadi kamu akan melihat hidup kamu yang penuh berkah, hidup kamu yang diberkati. Mungkin kamu naik nanti derajatmu, naik pangkatmu, naik penghasilanmu, naik saldo rekeningmu ya. Atau apa ya, kayak naik derajatmu gitu kak ya, aku rasanya ya. Terus di sini yang segera kamu lihat, kamu yang tadinya redup ya, tadinya nggak dianggap gitu, tadinya kurang dihargai, atau ya sorry to say, maaf ngomong ya, maaf kata, kayak orang pernah mengucilkan, meremehkan, pernah sepele sama kamu. Tapi di sini ya banyak yang segera melihat kebenaran bahwasanya kamu orang yang bisa bersinar, kamu orang yang bisa bercahaya. Udah bisa nggak ngebayangin segemoy itu kamu? Nih, wah ada cuan ya. Mudah-mudahan aku sih berharap ya rezekimu melimpah ruah, atau setidaknya Tuhan selalu mencukupkan kebutuhanmu gitu kak. Dan aku ngerasanya belum tentu hidup dia lebih baik daripada kamu, belum tentu hidup mereka lebih positif daripada kamu ya. Jadi kerasa banget ini kayak ada semacam kebenaran yang memang ini ditunjukkan oleh Sang Pencipta, oleh semesta ya. Orang-orang yang ngerasa sosokan lebih jago dari kamu, orang-orang yang pernah menyakiti kamu, atau orang-orang yang pernah membawa ego. Ini kan ada orang yang pernah egois ya, ada nih yang pernah luar biasa banget ini nyakitinnya ya. Tapi ternyata hidup kamu lebih baik ke depannya, hidup kamu lebih positif ke depannya begitu. Oke? Lalu di sini aku melihatnya mungkin ada ya orang yang kayak ngerasa kita itu seperti kurang layak atau kurang pantas ya untuk dibucinin gitu. Tapi akhirnya ya kita pantas untuk dibucinin. Ngerti gak sih? Ya mungkin ada sebelum-sebelumnya orang yang kayak udahlah, kamu gak gimana-gimana juga, atau ya semua kan baik-baik aja tanpa kamu. Atau ya mungkin kamu bisa juga dealing sama player yang suka bermain-main. Player itu kan pemain ya, atau mempermainkan perasaan atau apa. Akhirnya dia baper sama kamu, akhirnya dia yang terbawa perasaan sama kamu. Oke? Dan di sini kebenaran yang akan kamu lihat, ternyata nggak susah kok move on ya. Nggak susah move on. Ini berapa kalian, at the end ya, pada akhirnya kamu akan ngerasa sebenarnya gampang juga sih move on ya. Karena perlahan aku kayak udah mulai bodo amat gitu. Perlahan aku kayak orang yang lebih fokus sama diriku sendiri,
aku ngerasa kayak mengalir gitu aja, dan lama-lama aku terbiasa, dan pada akhirnya aku biasa aja gitu. So nggak susah juga ya. Aku rasa move on itu nggak sesusah yang aku bayangkan gitu. Move on itu bisa gampang juga ya, say gitu. Nah, kamu akan lihat gitu, Kak, ya. Dan orang-orang yang nyakitin kamu, itu yang susah move on gitu. Orang-orang yang pernah ngecewakan, itu sebenarnya yang susah melupakan kamu. Ini siapalah orang itu ya? Mungkin ada yang pernah menyakiti, pernah mengecewakan, pernah egois, pernah keras, pernah kekanak-kanakan atau apa. Sebenarnya ya itu yang akan kamu lihat. Mereka yang susah banget lupakan kamu, ya. Ya, itu sih. Oke. Kesini dulu. Cara. Wah. Wah, tuh dua. Kita lihat lagi. Aku ambil ya. Pilih Hoya. Nah, ini dulu. Jadi, yang segera kamu lihat di sini, kesehatan mental dan fisikmu akan terjaga, ya. Ini berapa kalian? Kamu kan terbangun spiritual. Makanya tadi ada kartu awakening di sini. Ini bisa tentang kamu. Jadi, kalau udah terbangun spiritual, bisa terbangun spiritual lagi. Udah awakening, bisa awakening lagi. Pokoknya segala suatu cobaan hidup itu menempa kamu. Kamu naik level lagi, ya. Lebih spiritual lagi. Naik level lah setiap cobaan itu. Dan akhirnya ini yang akan kamu lihat. Kesehatanmu terjaga secara mental, secara fisik gitu. Kamu jadi kayak orang yang sehat gitu. No toxic ya. No drama. Jadi yang terisi sama kamu tuh hanya energi positif. Ya, kamu jadinya ke depannya itu kayak orang yang ya udah, aku tuh udah tahu tujuan hidupku, aku udah tahu visi misi jiwaku, aku nggak boleh overthinking lagi, tidak terlalu berekspektasi lagi sama manusia. Ya, aku kalau mau baik ya aku baik gitu, aku tulus aja. Tapi kalau ada yang nyakitin aku juga bisa membatasi, aku menjaga kesehatan mentalku juga, jadi aku bisa ngeblokir juga. Ya, aku juga bisa ngeblok. Ya gitu. Kamu jadi orang yang kayak stabil gitu, balance. Kamu tahu kapan pakai perasaan, kapan kasihan, kamu juga tahu kapan pakai logika, kapan bisa tegas. Intinya begitu, Barbara, ya, Suneo. Oke. Next. Cara, wah. Di sini kebenaran yang segera kamu lihat. Ada seseorang yang ternyata dia itu terjebak di dalam kepalsuan, ya. Jadi ini untuk orang-orang yang bertopeng, orang-orang yang manipulatif, ya. Tidak terbuka, tidak jujur, atau ada orang yang nggak bersikap apa adanya. Akhirnya dia terjebak di dalam kepalsuannya itu. Contoh, ya udah, ya gue juga punya gengsi kali gitu, atau ya gue juga punya ego, gue ngerasa menangin ego gue itu bikin gue hebat gitu, atau apalah, ya bisa aja dia fake gitu ya, palsu, dia nggak bersikap apa adanya. Oh, harusnya kalau dia cinta ya dia ngelakuin sesuatu lah sama kamu, harusnya begitu, tapi dia malah bertopeng atau apalah. Di sini ada yang tidak dijujurkan orang ini, ya akhirnya orang itu terjebak di dalam kepalsuan. Ini bisa juga ya kayak tadi tuh, memendam perasaan seolah-olah nggak cinta, tapi akhirnya tersiksa sendiri, ya nggak bisa move on, stres sendiri. Bisa juga ya mungkin dia ngerasa yang lain itu yang baik buat dia, fokus dengan yang lain itu mungkin yang pas buat dia, menurut dia. Tapi ternyata ya itu hanya kepalsuan semata, hanya mengikuti egonya saja, akhirnya terjebak. Dar to the door, ya, door. Ya gitu. Capek lah pakai topeng ya.
akhirnya terjebak sendiri, capek sendiri. Terjebak ini lebih kayak apa ya, udah susah keluar dari siklus toksik, karena energi dia dari awal dia mau terlena dengan energi toksik gitu. Oke, next. Wah. Di sini dikatakan ada cinta. Ini entah suatu saat ya akan kamu lihat cinta yang baik dan bijaksana. Mungkin akhirnya kamu bisa merasakan cinta yang baik dan bijaksana. Bisa aja orang lama, orang baru, bisa aja orang yang sudah kamu kenal, yang mudah-mudahan dia mau berubah lebih baik. Jadi ada cinta yang baik dan bijaksana. Yang bijaksana itu ya harus jujur, kalau salah minta maaf, atau ya kalau mau mengapresiasi ya ucapkan terima kasih, begitu ya. Oke, lalu di sini aku akan menjadi jiwa baru. Aku akan hadir dengan versi terbaru. Aku ingin memperbaiki semuanya. Pantes nih, aku tadi ngerasa awakening ini bisa tentang dia. Kan di sini ada kartu awakening gemoy gitu ya. Nih, ini bisa kamu, Kak. Apalagi ada mirror-mirror gitu. Ya, kamu punya kesadaran spiritual, dia juga bisa kesadaran spiritual. Spiritual awakening ya. Jadi bisa aja suatu saat dia mengikuti vibrasimu, energimu. Dia bilang kan, aku akan menjadi jiwa baru, aku akan hadir dengan versi terbaru, aku ingin memperbaiki semuanya. Ini bisa siapa aja. Ambil lagi nggak? Ambil tidak? Nah, ambillah ya. Oke. Oke, kita lihat dulu ini ya. Seseorang introspeksi diri ya, ngoreksi diri. Dia tidak menyalahkan kamu, tidak menyalahkan keadaan. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, ini mudah-mudahan ya, orang yang playing to the victim ya, suka playing victim, susah ngoreksi diri, akhirnya ngorek-ngorek ya, ngoreksi diri. Oke. Kemudian di sini ada konflik yang sensitif tentang tutur kata dan tingkah laku. Jadi yang segera kamu lihat, mungkin orang di circle kamu atau orang yang di lingkungan kamu itu lagi sensi sebentar lagi dalam waktu dekat ini ya. Misal kamu punya saudara, punya keluarga, atau siapalah di pertemanan, di lingkungan, pergaulan atau apa, nanti bakalan kelihatan ada konflik yang sensitif banget. Ini terjadi karena ada tutur kata, ada ucapan yang gak enak, atau ada tingkah laku yang gak enak gitu. Jadi segera kamu lihat tuh, wah ternyata ini yang bikin drama, ini yang bikin huru hara, atau siapa ini, kamu akan ngerasain gitu. Ini berapa kalian mungkin ya, tiba-tiba ada konflik yang bikin sensi gitu. Keluarga kayak gini, teman kayak gini, atau apa gitu bisa bikin kamu sensi. Tapi bisa vice versa loh. Jaga ucapanmu, jaga tutur katamu. Karena ya apapun itu termasuk tingkah lakumu itu bisa bikin orang sensi, ya. Ya begitulah, ya. Oke. Lalu di sini ada tentang perbedaan. Wah. Perbedaan itu sebenarnya nggak terlalu berarti ya. Ini berapa kalian? Karena kalau ada hubungan spiritual itu bisa menyatukan, bisa sejiwa gitu ya. Spiritual kan tidak memandang apapun. Jadi ya cinta juga nggak bisa memilih. Jadi kalau kamu memang soulmate-nya, twin flame-nya, ya kamu. Nggak mungkin digantikan dengan yang lain gitu ya. Selanjutnya, oke, di sini ada, ada yang ditutup-tutupi atau rahasia. Nih, berarti yang segera kamu lihat, aku mencium aroma tidak beres ya. Aku ngerasain ada yang gak beres gitu, say, gitu bestie. Memang ini nih, ada yang ditutup-tutupi, ada yang dirahasiakan.
seseorang atau mereka atau siapa, itu ada yang punya rahasia gemoy gitu, ada yang gemoy-gemoy ditutup-tutupi. Ya kamu kan lihat tuh kebenarannya ternyata inilah onolah, begitu Kak. Oke, cukup. Sekarang kesini dulu lah ya, aku shuffle dulu. Cara, wah, dreaming ini tentang mimpi. Wah, nggak nyangka say, gua mimpi nih, ternyata kenyataan. Jadi berapa kalian tuh ada yang seperti itu Kak? Entah mimpi apa kamu ya, suatu saat tiba-tiba itulah kebenarannya, itulah sebenar-benarnya yang terjadi. Misal ya kamu doa aja, minta petunjuk begitu. Kalau memang ada terjadi sesuatu di antara aku dan Suneo, kalau memang terjadi sesuatu antara aku dan Dora, ya beri aku petunjuk ya Tuhan gitu. Mungkin kamu doa aja dulu seperti itu. Nah, bisa aja petunjuknya dikasih di mimpi, itulah kebenarannya ya. Atau mimpimu itu nggak sembarangan ya, apalagi mimpinya nggak sengaja gitu Kak. Kalau mimpi yang nggak sengaja tiba-tiba menjadi nyata, itulah kebenarannya yang akan kamu lihat. Oke? Memories, wah, memories ini sudah berlalu, sudahlah. Sudah berlalu ya sudah. Tapi ya gitu, ini kamu akan ngelihat ya, ini kayaknya energinya dar-der-dor. Ini segera nih aku ngerasa ya, beberapa kalian bisa aja hitungan hari ini atau hitungan minggu ya, kayak orang-orang yang udah berlalu bermunculan gitu, bermunculan aja dari orang-orang yang kita kenal ketika zaman purba, muncul satu persatu. Terus zaman globalisasi, terus masuk era modern, wah bermunculan. Pokoknya yang udah dikenal muncul aja, termasuk teman, kawan, rekan, mantan, gebetan, siapalah itu ada ya. Gratitude, bersyukur. Mungkin ada kebenaran yang akan kamu lihat dan kamu akan berkata, saya bersyukur ya. Mungkin kamu bersyukur banget Tuhan menunjukkan kebenaran, keadilan. Nah, itu ada ya. Dan di sini ini berapa kalian? Beberapa dari kalian yang masih bertapa, menutup diri. Ya, di situ kamu juga bisa melihat kebenaran. Karena intuisimu makin tajam. Pantas di sini tadi bottom of the deck-nya ada kartu The Moon, ya. The Moon ini kartu yang sebenarnya sensitivitasnya tinggi banget. Intuisi tajam, ya. Luar biasa lah. Jadi kalau kamu dapat kartu itu ya berarti aku ngerasa semakin terlihat intuisimu, kata hatimu, feelingmu itu benar gitu. Atau ya ucapanmu, tutur katamu itu juga benar gitu. Mungkin beberapa ya, memang gak semua, tapi omongan kamu itu loh, ucapan kamu bisa nih berkata-kata ini ono, dar der dor, akhirnya jadi kenyataan ya. Begitu. Karena memang ini berapa kalian kamu jiwa yang luar biasa ya, ada malaikat menjaga, ada leluhur. Jadi kalau ada kodam ya ada kodam di badan kamu ya, isi hatimu itu yang benar, ucapan kamu itu yang kenyataan, dan orang akan melihat, iya juga ya, benar kamu ini, kamu yang benar, atau ya omongan kamu pas juga gitu ya. Begitu sih say. Dan di sini bottom of the deck-nya kebenaran yang segera dilihat ya. Kamu akan melihat bahwasanya kamu dilahirkan di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Ada maksud dan tujuan dari Tuhan dan semesta. Atau ya, Tuhan kayak mengirimkan kamu di alam semesta ini sebagai jiwa yang bercahaya, bersinar, memberikan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitarmu. Makanya kamu tetaplah baik ya. Kalau baik, pasti menuai baik. Oke? Oke lah. Cara. Nah, oke langsung aja ya, durasi say. Huruf spesial. Ada huruf Q. Ada H.
H. Ada I, D, ada M, ada U, Z, ada A, S, G, W, ada T, huruf Y, ada B, N, C, V, ada J. Oke, bulan spesial. Ada November, Agustus, Juni, April, Juli, Mei, Februari, ada Oktober ya, zodiak dominan. Dominan Capricorn, Aries, Gemini, Cancer, Leo, Scorpio, Pisces, dan Sagittarius. Oke. Sekarang tempat wilayah daerah. Wah. Ini ada Pekanbaru, Cilacap, Indramayu. Ada Jambi, Tangerang, Pekalongan, Gorontalo, Madiun, Bukit Tinggi, Majalengka, Hong Kong, Brebes, ada Ambon, Blitar, Tasikmalaya, Tegal, Kerawang, Singapura, Klaten, Amerika, Kediri, ada Samarinda, Lombok, Bogor, Sukabumi, Gresik, ada Jepang, Bengkulu, Pontianak, ada Surabaya, ada Medan, Bandung, wah, ada Jogja, wah. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.